Boleh ya, ini fatal banget ya. Nah, ini penting banget kalau kita mau kerja di sini, kita jangan sampai lah ya kita melakukan hal seperti ini ya. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Ryan Formosa. Gimana kabar kalian semua di sana? Semoga baik-baik selalu, semoga sehat-sehat selalu buat semua teman-teman di sana. Oke teman-teman, masih di pembahasan info TKI, dan untuk pembahasan di video kali ini ya, aku akan membahas mengenai beberapa hal penting ya buat teman-teman semua ya yang ingin bekerja pabrik di Taiwan. Dan buat teman-teman, buat adik-adik ya yang lagi proses ataupun yang sebentar lagi mau nyampe ke pabrik di Taiwan ya, boleh coba untuk simak di videoku kali ini ya mengenai beberapa hal penting ya yang nggak boleh kita lakukan ya nanti kalau kita bekerja pabrik di Taiwan ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum paham mengenai hal-hal apa aja ya yang nggak boleh ya, ini fatal banget ya. Nah, ini penting banget kalau kita mau kerja di sini, kita jangan sampai lah ya kita melakukan hal seperti ini ya. Jadi nggak usah lama-lama ya, yuk langsung aja kita simak pembahasannya untuk di video kali ini. Nah oke teman-teman, untuk hal atau poin pertama ya yang nggak boleh kita lakukan ya ketika kita bekerja pabrik di Taiwan, yaitu mencuri barang-barang pabrik untuk dijual ya. Ini contohnya semisalnya ya, ada teman-teman nanti yang datang dapat pabrik pelemburan ya, misalnya pelemburan tembaga atau kuningan ya. Jangan coba sekali-sekali ya buat teman-teman semua untuk mengambil barang pabrik kuningan semisalnya untuk dijual ya, dijual di tempat daur ulang ya semisalnya. Karena ini ada dari salah satu cerita ya dari teman aku yang bekerja di pabrik pelemburan kuningan, dan temannya itu mencuri kuningan ini untuk dijual lah, karena di kerjaan dia itu nggak ada mandor pas malamnya ya. Jadinya itu mungkin ya pemikiran dia ya karena nggak ada yang ngawasin atau gimana ya, jadi temannya itu mencuri kuningan ini untuk dijual ya, dan nggak tahu gimana nya tuh ketahuan sama CCTV ya, dan akhirnya dipulangkan ya ini teman-teman ya. Itu masih syukur ya nggak dibawa ke kasus kantor polisi ya. Jadi aku sangat saranin buat teman-teman ya, jangan sekali-sekali ya kalau teman-teman bekerja di pabrik pelemburan ya, mencuri ya barang-barangnya untuk dijual ya, misalnya itu kuningan ya, karena kan itu agak berat ya, jadi hasil jualannya kan lumayan mahal ya. Tapi usahakan teman-teman ya, gimana pun ya kalau kita kerja di sini ya, usahakan kita mencari uang yang sah aja lah ya. Kalau teman-teman mau cari uang tambahan, bisa aja teman-teman kerja di luar ya, nggak harus kita mencuri lah di sini ya. Asalkan kita rajin ya, di luar tuh kita kalau banyak kenalan sama orang pasti ada aja lemburan, asal teman-teman kuat kerja aja ya. Nah itu poin pertama ya teman-teman ya, kita jangan mencuri barang-barang pabrik untuk dijual. Nah, oke, kita lanjut lagi mengenai poin kedua ya. Poin kedua di sini yaitu teman-teman kalau nyampe ke pabrik di Taiwan nanti ya, jangan asal mengambil foto ya ataupun video ya ketika teman-teman bekerja di pabrik Taiwan ya, khususnya ini di bagian produksi ya. Nah, kalau teman-teman nanti ya nyampe ya, jangan asal merekam video ataupun foto ya terus di share ke media sosial ataupun di YouTube untuk dibagikan ke publik ya, karena nggak semua pabrik ya teman-teman ya mengizinkan kita itu mengambil foto ataupun video ya untuk dibagikan ke publik teman-teman. Semisal kalau ada logo semacam ini ya, teman-teman tuh jangan sekali-sekali buat ngambil ya, mengambil foto ataupun video ya, soalnya udah ditulis kan. Kita nggak boleh ngasal itu yang ngambil foto ataupun video untuk dibagikan ke publik teman-teman. Jikalapun ya, kalau teman-teman ya pengen mengambil foto ataupun video ya untuk membagikan buat keluarga lihat, ataupun teman-teman ingin edukasi ya buat teman-teman yang lainnya yang pengen tahu kerja pabrik seperti apa, boleh-boleh aja, asalkan teman-teman minta izin dulu ya sama pihak pabrik ataupun mandor ya. Boleh gak ngerekam di sini ya,
diproduksi, di bagian produksi boleh gak direkam? Kalau nggak boleh ya teman-teman jangan lakukan ya, karena ini benar-benar udah ada kasusnya ya. Kasusnya ada TKI yang dipulangkan ya gara-gara merekam video ya tanpa seizin dari pihak pabrik ya. Jadi aku saranin banget buat teman-teman ya, jangan coba-coba ngasal ya merekam video ataupun foto ya dibagikan ke publik ya. Contohnya di pabrik aku aja juga sama ya teman-teman ya. Nggak boleh ya bagian produksi ya asal mengambil foto atau rekaman ya itu dibagikan ke publik untuk dilihat teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut lagi nih ke poin yang ketiga sini teman-teman ya. Nah ini buat teman-teman nanti ya, nanti kalau udah dateng, semisalnya teman-teman bahasanya udah oke ya, udah jago ngomong, udah pinter ya. Usahakan di sini ya sekesal-kesalnya kita ya, jangan terlalu sering kita bertengkar sama atasan atau mandor ya. Apalagi kita sampai berantem dengan mereka ya. Nah ini kita bisa-bisa itu dipindahkan ke bagian nggak ada lembur ya. Contohnya itu dulu ya teman aku di pabrik lama ya, sewaktu aku kerja di Taichung ya teman-teman ya. Nah, ada salah satu teman aku ya dipindahkan ke bagian nggak ada lembur ya, karenanya itu beliau ini bertengkar, akhirnya tuh berantem sama mandor ya. Lalu pabrik dengan tegas ya pindahkan beliau ya ke bagian nggak ada lembur ya. Itu masih syukur-syukur ya nggak dikirim pulang ya teman-teman ya. Jadi kalau sini ya, kalau bahasa kita udah oke, kita udah pintar ngomong, nah kita udah bisa dengar ya. Walaupun ya sekesal-kesalnya kita ya, kalau kita diocein sama atasan, jangan sampai lah ya kita berantem sama mereka lah ya. Kita ya kalau cekcok mulut ya cekcok bentar ya udahlah ya, kita jangan terlalu sering-sering ya, soalnya itu nggak baik buat diri kita sendiri ya. Soalnya kita di sini kan mau cari duit. Kalau sering-sering berantem ya, kalau seandainya kita dipindahkan ke bagian nggak ada lembur ya, sia-sia kita kerja di sini teman-teman ya. Apalagi sampai-sampai kita dipulangkan ya, itu sangat disayangkan buat teman-teman semuanya ya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut lagi nih ke poin yang keempat di sini ya. Nah, untuk poin yang keempat di sini yaitu kita jangan berkelahi antar sesama pekerja teman-teman ya. Baik itu sesama pekerja dari Indonesia ataupun dengan negara lainnya ya. Usahakan di sini ya, kalau kita ada masalah apapun di tempat kerja ataupun di mes ya, jangan sampai kita berkelahi di pabrik lah ya. Nah, kalau kita berkelahi di pabrik, ketahuan sama pihak pabrik ya, kita akan dapat kenakan sanksi di sini teman-teman ya. Contohnya ini di pabrik aku sendiri ya, kalau ada yang berkelahi ya, nanti akan dua-duanya ini ya akan dikenakan sanksi dengan pemotongan bonus ya. Semisal tempat kerja aku kan setiap tahunnya akan dibagikan bonus ya. Nah, kalau teman-teman yang mendapatkan bonus 10.000, ini nanti akan dikenakan potongan sanksi, jadi bonusnya tuh bisa-bisa itu nggak ada ya sama sekali ya teman-teman ya. Jadi itu akan sangat disayangkan ya kalau kita berkelahi, kita berantem adu jotos ya, jadi nggak ada gunanya ya. Kita ujung-ujungnya dapat sanksi dari pabrik, bonus hilang bila-bila mana ya. Kalau kita keseringan bisa-bisa aja dua-duanya atau kitanya akan dipulangkan ya teman-teman ya. Jadi ya kalau bisa, kalau ada masalah apapun ya kita selesaikan secara baik-baik lah ya. Nggak perlu kita harus adu jotos datang ke sini ya. Kalau kita mau adu jotos, mau jadi preman ya nggak usah datang ke Taiwan ya, kita di Indonesia aja lah ya. Mau kayak di sana aja lah, jangan datang ke sini ya. Mau jadi jagoan ya jangan datang ke Taiwan ya. Di sini kita kan mau cari uang, jadi ya nggak perlu lah ya kita adu jotos di sini. Oke, kita lanjut lagi nih untuk poin yang terakhir ya. Nah, poin kelima di sini yaitu menggunakan obat-obat terlarang ya atau narkoba di sini teman-teman ya. Nah, sebelumnya aku udah bahas ya di video di pengalaman kerja ya bahwa perjudian penggunaan obat-obat terlarang di Taiwan tuh kalau boleh dibilang itu ya agak bebas ya sebenarnya di sini ya. Tapi ya kita kalau bisa ya bekerja di sini jangan sampai lah ya. Jangan sampai kita menggunakan obat-obat terlarang ya, misal narkoba, narkotika ya. Nah, karenanya kalau kita ketahuan sama pihak pabrik yang tegas ya, kita pasti akan dikirim pulang teman-teman ya. Apalagi ya kalau kita kerja di sini setiap tahunnya, hampir setiap tahunnya tuh kan kita ada medical ya.
Itu rawan sekali buat kita teman-teman ketahuan nanti kalau kita menggunakan narkoba ya. Jadi usahakan lah ya, kita kalau kerja di sini jangan sampai lah ya kita menggunakan narkoba atau narkotika lah ya. Nah, kalau kita pengen cari apa ya, cari kesenangan ya nggak perlu ya kita menggunakan obat-obat terlarang ya. Kita kalau ada libur kita bisa cari tempat liburan, jalan-jalan semisalnya ya. Nah, justru itu akan lebih bagus ya dengan menambah wawasan kita tentang negara Taiwan ya. Jadi itu banyak hal-hal positif di sini teman-teman ya yang bisa kita lakukan ya. Nah teman-teman ya, mungkin hanya ini yang bisa aku jelasin ya untuk di video kali ini mengenai ya hal-hal penting apa aja ya yang nggak boleh kita lakukan nanti ya kita kalau bekerja di pabrik di Taiwan ya, buat teman-teman semuanya ya. Semoga ya ini penjelasan di video kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman ya. Yang nantinya ya akan bekerja pabrik di Taiwan ya. Dan buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah simak di video aku dari awal sampai akhir ya, aku ucapin terima kasih ya. Dan bila mana ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nanti kalau aku bisa, kalau aku sempat, aku akan balas buat pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, untuk video kali ini aku tutup dulu sampai di sini dan kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. And bye bye buat semuanya.